kami sebagai kelompok 15 akan menjelaskan tentang review kami tentang perusahaan Orang Tua Group. Sebelum itu, perkenalkan anggota kami. Perkenalkan, nama saya Devina Ramadhani Putri dari Prodi Sistem Informasi NPM 2408 2010 233. Perkenalkan, nama saya Mirza Ramadan Rahma dari Prodi Sistem Informasi NPM 240 820 10 21. Perkenalkan, nama saya Manuhara Putri WK dengan NPM 2408 2010 244 dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Rafi Saputra Sukurnia dari NPM 240 820 1021 Prodi Sistem Informasi. Baik, kelompok kami akan menjelaskan tentang sejarah, contoh produk, strategi, motivasi, tantangan, inovasi, dan akan memberikan kesimpulan dari submateri yang telah kami jelaskan. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sejarah dari perusahaan Orang Tua Group. Orang Tua Group telah bertransformasi dari perusahaan yang hanya memproduksi minuman kesehatan tradisional menjadi perusahaan besar yang menghadirkan berbagai macam produk kebutuhan sehari-hari. Pada tahun 1948, Orang Tua Group memulai perjalanannya di Indonesia melalui produk minuman kesehatan tradisional yang dibuat dengan sari buah anggur. Produk inilah yang kemudian dikenal sebagai anggur merah cap orang tua. Saat itu, penerimaan masyarakat terhadap produk ini cukup baik. Oleh karena itu, setelah memiliki pabrik pertama di Semarang, Orang Tua Group membangun pabrik keduanya di Jakarta. Lanjut, pada tahun 1984, seiring perkembangan kebutuhan konsumen akan produk sehari-hari, Orang Tua Group memutuskan untuk memasuki bisnis consumer goods dengan berinvestasi dalam pembangunan berbagai fasilitas produksi serta unit usaha baru. Pasta dan sikat gigi dengan merek Formula menjadi produk pertama yang diproduksi. 1 tahun kemudian, Orang Tua Group membentuk holding company dengan nama ADA, yang merupakan singkatan dari Attention, Direction, and Action. Di bawah bendera ADA, pengembangan usaha, diversifikasi produk, dan peningkatan kapasitas produksi terus menjadi target yang berhasil dijalankan. Pada tahun ini pula, Orang Tua Group menunjuk PT Arta Boga Cemerlang sebagai distributor tunggal yang dipercaya untuk menangani dan menguasai jalur distribusi produk Orang Tua Group di seluruh Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 2004, logo Orang Tua dengan lambang wajah seorang kakek berjenggot panjang seperti yang terdapat di label kemasan anggur cap Orang Tua masih digunakan sebagai logo perusahaan. Logo Orang Tua kembali diperbaharui agar lebih mencerminkan Orang Tua Group sebagai perusahaan consumer goods yang dinamis, penuh semangat, berjiwa muda, dan menjadi kebanggaan bagi karyawannya. Kini, bisnis Orang Tua Group semakin berkembang dengan penambahan unit usaha dan produk baru, yaitu makanan seperti wafer, biskuit, coklat, permen, kacang, dan makanan penutup. Lalu ada minuman, seperti teh siap minum dan minuman kesehatan, serta ada perawatan diri seperti perawatan gigi dan mulut, rambut, dan pisau cukur. Selanjutnya pada tahun 2011, PT Cava Verde Indonesia atau CVI didirikan sebagai awal Orang Tua Group masuk dalam bisnis sanitasi dan kebersihan. Produk-produk PT CVI melayani kebutuhan internal perusahaan seperti kantor dan pabrik, serta eksternal seperti hotel, restoran, rumah sakit, dan lain-lain. Selanjutnya pada tahun 2016, dengan merek Kristalin, Orang Tua Group melebarkan sayapnya ke bisnis air minum dalam kemasan atau AMDK. Kristalin pertama kali diluncurkan dalam kemasan botol plastik PET. Lini produk Kristalin terus berkembang dengan mengeluarkan produk kemasan cup dan galon. Selanjutnya pada tahun 2019, Orang Tua Group masuk pasar susu dengan merek Tenggo. Dengan menggunakan teknologi aseptik dan UHT, susu Tenggo tersedia dalam kemasan botol plastik PET dan kemasan kotak atau tetra.
Saat ini, Orang Tua Group sudah memiliki 2 merek di kategori susu, yaitu Susu Tenggo dan Milkido. Selanjutnya, pada tahun 2020, pandemi COVID-19 membuka peluang bagi Orang Tua Group. PT Cava Verde Indonesia atau CVI memasarkan produk-produk sanitasi dan kebersihannya ke konsumen dengan merek Prima Protect Plus, dimulai dengan produk hand sanitizer cair. CVI terus menambah lini produknya seperti hand sanitizer gel, masker, hand soap, tisu basah atau wet wipes, dan sabun kesehatan atau bar soap, sehingga CVI semakin dikenal luas dan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Contoh produk makanan yang diproduksi oleh Orang Tua yaitu yang pertama wafer. Produk yang paling terkenal yang kita tahu adalah Tenggo yang tersedia dalam berbagai rasa seperti coklat, strawberry, dan vanila. Yang kedua yaitu coklat, termasuk merek seperti Blastos dan Cannonball. Yang ketiga yaitu permen, merek populer seperti Mints dan Blaster. Dan untuk makanan keempat, snack ringan seperti Oops dan kurang asam. Dan untuk contoh produk minuman yang diproduksi oleh Orang Tua yaitu yang pertama teh, salah satu produk unggulan adalah teh gelas, dan untuk produk kedua yaitu pada kesehatan produk unggulannya adalah Kiranti, dan untuk produk ketiga jelly yaitu Vita Jelly Drink, dan untuk beralkohol yaitu anggur merah cap Orang Tua dan anggur ketan hitam. Strategi yang digunakan Orang Tua Group yaitu yang pertama kekuatan merek. Kesadaran akan kekuatan merek menjadi fokus penting bagi Orang Tua Group. Mereka berinvestasi dalam pengembangan merek dan memastikan bahwa produk mereka dikenal luas di pasaran. Hal ini termasuk strategi pemasaran yang efektif dan pemeliharaan citra mereka yang kuat. Dan untuk yang kedua, pemasaran digital. Orang Tua Group juga memanfaatkan pemasaran digital dengan mengintegrasikan strategi online dan offline. Mereka berkolaborasi dengan konsumen melalui media sosial, menciptakan konten yang menarik, dan melakukan kampanye interaktif untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan. Misalnya, mereka menggunakan platform seperti Facebook untuk memberikan informasi bermanfaat kepada konsumen, terutama dalam kategori produk kesehatan. Dan untuk yang ketiga yaitu kemitraan strategis. Perusahaan ini membangun kemitraan strategis untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing. Ini termasuk kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan distribusi dan aksesibilitas produk mereka. Dan untuk yang keempat, manajemen operasional yang efisien. Orang Tua Group menerapkan manajemen operasional yang efisien dengan mempertimbangkan aspek lokasi, tata letak fasilitas, dan manajemen rantai pasok. Ini membantu perusahaan dalam mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Dan yang kelima, fokus pada pelanggan. Membangun hubungan baik dengan pelanggan adalah prioritas bagi Orang Tua Group. Mereka berusaha memahami kebutuhan pelanggan dan menyesuaikan produk serta layanan untuk memenuhi harapan tersebut, sehingga menciptakan loyalitas merek. Setelah itu adanya motivasi. Motivasi ini membangun perusahaan Orang Tua Group untuk sampai produknya ke luar negeri. Motivasinya yaitu yang pertama, inovasi dan adaptasi. Kemampuan untuk beradaptasi dengan pasar global dan berinovasi dalam bentuk atau layanan memberikan peluang untuk memperluas jangkauan internasional. Yang kedua, kualitas dan reputasi. Mempertahankan standar kualitas yang tinggi dapat membantu membangun reputasi yang kuat sehingga produk atau layanan yang diterima di pasar luar negeri. Yang ketiga, jaringan dan kemitraan. Membangun jaringan internasional dan kemitraan strategis dapat membuka pintu bagi ekspansi ke pasar baru. Yang keempat, visi dan strategi jangka panjang. Memiliki visi yang jelas dan strategi yang terencana dengan baik membantu perusahaan untuk tumbuh dan beradaptasi dengan perubahan di pasar global. Yang kelima, penggunaan teknologi.
memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan aksibilitas produk atau layanan dapat mempercepat ekspansi internasional. Selanjutnya adalah tantangan bagi perusahaan orang tua grup. Bagi orang tua grup, menggunakan infrastruktur lokal atau on-premise untuk komunikasi dan kolaborasi merupakan sebuah tantangan tersendiri. Mengelola server, penyimpanan, jaringan, dan yang terpenting keamanan menjadi mimpi buruk bagi tim IT. Belum lagi, hal ini juga akan memunculkan tantangan bagi para pengguna, seperti akses, mobilitas, fitur, dan juga fungsi yang terbatas. Hingga akhirnya, end user terpaksa menggunakan email dan alat pribadi untuk melakukan pekerjaan mereka. Ini telah menjadi perhatian besar perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi produk. Orang tua grup menekankan pentingnya inovasi sebagai strategi utama. Mereka secara aktif mengembangkan produk baru dan melakukan perbaikan pada produk yang sudah ada untuk menangkan pesaing. Contoh inovasi yang berhasil adalah meluncurkan sikat gigi bertenaga baterai dan sikat gigi lipat, yang menunjukkan kemampuan mereka dalam menciptakan produk yang memenuhi kebutuhan konsumen. Kesimpulan yang kita dapat dari PT Orang Tua Group. PT Orang Tua didirikan pada tahun 1948 dan telah berkembang menjadi salah satu perusahaan fast-moving consumer goods terbesar di Indonesia. Perusahaan ini memproduksi berbagai macam produk mulai dari makanan dan minuman hingga produk kebersihan dan perawatan. Diversifikasi produk membantu perusahaan menjangkau berbagai segmen pasar. PT Orang Tua dikenal dengan inovasi dalam produknya, serta komitmen terhadap kualitas yang membuatnya menjadi pilihan utama para konsumen. Strategi pemasaran yang dilakukan PT Orang Tua Group sangat efektif dan jaringan distribusi yang luas mendukung keberhasilan perusahaan dalam menjangkau konsumen di seluruh Indonesia hingga luar Indonesia. Selain fokus pada bisnis, PT Orang Tua Group juga berkomitmen pada tanggung jawab sosial melalui berbagai program yang mendukung masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, perusahaan Orang Tua Group merupakan contoh perusahaan yang sukses dalam menggabungkan inovasi, kualitas, dan tanggung jawab sosial untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Melalui strategi-strategi yang telah digunakan oleh PT Orang Tua Group, PT Orang Tua Group tidak hanya sukses di pasar domestik, tetapi juga mampu bersaing dan berkembang hingga tingkat internasional. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.